Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika yang hari ini terus berjalan tentang orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi semakin hari mereka semakin terpojok dan semakin panik. Kalian juga sadar ataupun tidak sadar, yang dulunya kita itu kebanyakan pendukung Pak Jokowi itu begitu ngotot agar supaya pihak kepolisian bahkan sampai demo mendesak agar supaya teroris ini segera ditahan. Dengan banyak netizen yang memberikan alasan di dalam kolom komentar YouTube, mereka mengatakan tangkap saja teroris agar supaya negeri ini tidak ribut lagi, agar supaya negeri ini adem katanya. Percayalah teman-teman, mau mereka masuk sekalipun, akan ada aktor-aktor baru, tukang gaduh baru yang akan membuat Indonesia ini jadi negara yang paling berisik mungkin di dunia. Ya, tapi anyway teman-teman ya, kita sadar atau nggak sadar, kita saat ini sudah terbawa dan menikmati, dan kita sudah tidak ngotot lagi, sudah tidak mau memaksa atau mendesak untuk pihak kepolisian segera menahan mereka. Karena apa? Ya karena kita bisa melihat bagaimana semakin hari mereka ini semakin terpojok. Ya, semakin hari kita seperti menikmati melihat kepanikan mereka, teman-teman. Ya, sadar ataupun tidak sadar, itu kita sedang menjalani hal ini saat-saat ini, teman-teman ya. Bagaimana yang satu hal yang kita pegang, teman-teman, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Satu persatu mereka, orang-orang yang selama ini menganggap diri mereka peneliti, ahli, merasa melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa, tapi yang mereka lakukan adalah polarisasi, adalah pemecah belah antara anak bangsa ya. Satu persatu mulai dipermalukan. Kalian sadar nggak teman-teman ya? Kebenaran itu menemukan jalannya sendiri. Bagaimana coba kalian pikir? Ini Rismon Sianipar, akta kematian dibongkar ya. Memalsukan akta kematiannya. Jadi orang pikir yang selama ini yang tuduh-tuduh Pak Jokowi apa zombie. Zombie apa? Ya, tapi itulah teman-teman ya, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kita akan melihat bagaimana mereka akan memakan buah dari yang selama ini mereka tanam. Selama ini mereka pupuk, kebohongan yang mereka pupuk, mereka siram, mereka pelihara. Satu saat dia akan berbuah dan mereka akan memakan itu dengan sendirinya, teman-teman. Kita saksikan dulu bagaimana perjalanan kasus ini sampai di mana teroris mau mengusulkan agar supaya penyidik meng-SP3-kan mereka, menghentikan penyidikan, teman-teman. Sebelumnya, mantan Wakapolri sekaligus ahli yang bersaksi kemarin, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyebut bahwa semestinya penyidikan Roy Suryo CS juga dihentikan, sebagaimana SP3 yang diperoleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya, itu saya dengar keterangannya gini ya, itu harus dihentikan karena apa? LP-nya 1, seperti tadi saya dengar Pak Refli kan itu. LP-nya 1, jadi kalau harus dihentikan harus semuanya selesai gitu. Cuman ya LP1 itu kemarin itu adalah LP yang disatukan oleh penyidik, karena laporannya kan banyak itu, ada yang dari Pak Jokowi, ada yang dari pendukungnya itu, ada berapa laporan di Polsek, kemudian dijadikan satu karena objeknya sama, yaitu kepada 3 orang ini gitu, dan dengan 8 orang atau berapa itu saya tidak begitu paham ya. Tetapi inti laporan itu dijadikan satu untuk mudah pemeriksaan. Dalam perjalanan selanjutnya itu ternyata mereka kan beda-beda itu. 1 sampai 8 itu orang-orang itu bersengketanya dengan Pak Jokowi itu beda-beda. Ada satu yang hanya cuman nyeru-nyerukan, dia suruh gulingkan Pak Jokowi atau apa. Yang satunya lagi ada yang menghina-hina, ada satu lagi cuman ini itu ada musuh rakyat. Beda-beda itu satu-satu. Yang 12 itu tadi bersengketanya dengan Pak Jokowi itu beda-beda. Ya. Jadi ya nggak bisa kemudian kalau ini 2 selesai kemudian semua harus selesai, itu nggak bisa. Dalam yang namanya restorasi justice itu pemahaman saya ya. Itu kan kalau sengketa itu selesai dengan damai, saling maafkan itu. Yang bersengketa siapa itu? Ya pasti yang bukan rombongan ini. Bukan seperti perang antara negara A dengan negara B, sehingga kalau negara ini takluk semua harus takluk, bukan ini. Ini urusan pribadi kok, ini sengketa-sengketa ini.
Di dalam kasus pidana ini, tindak pidananya itu yang diperiksa oleh penyidikan Polda Metro Jaya itu. Kepada 12 orang itu beda-beda penyidikannya itu nanti. Walaupun berkasnya jadi satu nanti itu. Tapi berkasnya pasti sendiri-sendiri itu. Pada si A nanti tuntutannya apa. Kepada si B tuntutannya apa. Pada si C nggak sama itu. 8 atau kemarin 12 itu jadi sama. Gitu. Itu pandangan saya. Kalau Pak Ugroseno kan hanya tadi kan mengambil kesimpulan karena LP-nya 1, 2 dihentikan ya harus semua dihentikan kan gitu. Nah itu kalau bagi saya sih, saya tidak sependapat dengan itu. Kalau pendapat saya yang namanya penghentian itu adalah sengketa antara pelapor dengan terlapor. Nah, dalam hal ini 8 orang itu beda-beda masalahnya itu. Jadi ya pasti penyidik akan melihat penyelesaian masing-masing kalau memang itu mau diselesaikan secara baik-baik atau tidak sampai ke pengadilan. Gitu. Tapi kalau untuk sampai ke pengadilan apa tidak itu penyidik hanya akan lihat saja nanti mana. Iya teman-teman ya, kita bisa melihat kelompok-kelompok yang membela teroris ini pasti dulunya adalah lawan politik dari Pak Jokowi, Pak Prabowo ataupun Mas Gibran. Itu berita yang beredar di sosial media. Pak Ugroseno ini adalah ketua tim sukses apa ya teman-teman ya, aku hanya dengar dari teman ya. Ketua tim sukses Anies Baswedan. Sangat kental ya Bang nuansa politiknya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Baru siapa lagi yang mendukung RRT? Pak Mahfud MD. Calon wakil presiden dari kubu PDIP. Semuanya lawan politik. Jadi apakah akan kita jadi mereka berpendapat langsung mengeluarkan statement bahwa mereka itu harus SP3 karena itu satu. Tapi sebenarnya mereka tidak terlalu mendalami tentang kasus ini dari awal mungkin ya teman-teman ya. Karena kok mereka nggak tahu bahwa ini adalah laporan yang beda-beda, kemudian karena ini satu paket maka diambillah semuanya oleh Polda Metro Jaya dijadikan satu. Bukan berarti ini adalah satu laporan. Cemana ini Pak? Mabes Polri pada tanggal 22. Nah ini tuh bikin dagelan lagi tuh Roy. Sekarang muncul lagi masalah tentang lipatan di fotokopi. Ya lipatan lagi dipermasalahkan ini teman-teman. Itu nampilin ini. Coba. Yang sama dengan yang mana? Nah, nggak ada yang sama kan? Coba mata awam mana? Ya, ini ada lipatannya di tengah. Ini nggak ada lagi. Ini masalah lipatan. Hanya masalah lipatan, kemon. Hanya masalah lipatan loh. Tapi ini kan nggak ada legalisirnya. Yang ini nggak ada legalisir. Mungkin ijazahnya kelipet. Masuk akal nggak? Oke, kalau ijazahnya kelipet Nggak sengaja begitu. harusnya ketika yang ditunjukkan oleh si Wahyudi itu adiknya Iriana, kemudian dibawa ke Mabes Polri, di sini pun juga harus ada lipetannya. Coba sekarang kita lihat, apakah ada lipetan di ijazah yang dibawa Wahyudi ini? Nih, nggak ada. Ini kan Coba bisa dibawa ke Mabes di-zoom. Polri. Ya, silakan di zoom. Ini kan ada di Ini waktu ya. presentasi Mabes waktu diantar sama adiknya. Ya. Ini lihat sama ini. Tapi yang ini Mas, tapi gini deh, kalau kita Ini lihat aja beda kok Mabes Polri bisa tampilin ini sama tuh identik apanya. Coba. Astaga. Apa nggak lucu kasus ini? Mati. tapi yang mungkin lebih itu lucu. ijazah yang Bang Ade, astaga mati ini. Mungkin ya astaga mati ini cara berpikir seperti ini teman-teman ya. Bahkan lipatan dalam sebuah kertas saja mau dipermasalahkan. Teman-teman ingat, dokumen apapun nih kalian jangan pernah dilipat. Nanti dipermasalahkan oleh Mas Roy Suryo. Aduh teman-teman ngakak sih. Teman baiknya Ade Azwan. Rismon nampak nggak nyaman pertanyaan Refli kapan menunjukkan semua data penyidikan yang ini. Konon melaporkan dia ke Polda Metro Jaya karena dianggap tidak memiliki ijazah S3 padahal mengakunya tamatan Yamaguchi University. Dan itu sudah berulang kali, karena itu kita ingin minta klarifikasi. Sebenarnya publik menunggu bukan hanya defensifnya kan. Kalau defense apa bedanya sama Jokowi? Tapi publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah seorang hakim MK Arsul Sani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh sertifikatnya. Walaupun it doesn't mean kalau Anda memiliki sertifikat doktor bahwa Anda dokter beneran. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa sertifikatnya ada dulu ya kan. Nah, perkara kemudian mau ditelisik siapa Hidetoshi dan lain sebagainya itu soal Miyaki ya. Hidetoshi, Miike.
teman baiknya. lemas. Itu yang kami tunggu-tunggu, tunjukkan. Nah, pertanyaannya, kalau Rismon Sianipar, ketika nanti kan ini sudah dilaporkan dan kemudian nanti mereka katakan tidak seperti Pak Jokowi, kami tidak akan menyembunyikan, tapi kami akan menyatakan kepada publik. Jika seperti itu, percayalah, itu akan kembali dipertanyakan. Karena sebelumnya Rismon Sianipar sudah menunjukkan ijazahnya, Bang Refli Harun. Dia sudah menunjukkan ijazahnya di live-nya. Dia tunjukkan seperti ini, seperti itu. Dan yang dia tunjukkan itulah yang membuat atau yang memberikan keyakinan kepada beberapa pihak bahwa Rismon Sianipar, dugaannya ijazah yang dia tunjukkan itu adalah ijazah palsu. Berdasarkan dengan mereka membandingkan dengan ijazah yang ada dari Yamaguchi, teman-teman. Ya, coba kalian pikir. Atau mungkin ini hanya bayangan saja. Kalau misalnya Rismon udah keceplosan nih, tunjukin ijazah yang hanya seperti memakai kertas HVS itu, tunjukin kan teman-teman ya. Nah, dan kemudian saya akan menunjukkan lagi dan mungkin saja akan membuat dengan kertas yang berwarna kuning, agak mirip lah sedikit ya. Udah nggak bisa. Lantas yang ditunjukkan yang pertama apa? Dia Rismon Sianipar maju kena, mundur kena, teman-teman ya. Kalau Mas Roy pokoknya bebas, mau bilang itu Jokowi, mau bilang itu kita Pak Jokowi, bebas. Wih, keren banget ketawanya Mas Roy. Jadi kalau kata Gimana Mas Mardi? iya, kalau kata anak gaul zaman dulu tuh, kalau orang gila tuh bebas. Kita nggak boleh ngomong gitu lah, nggak boleh ngomong bukan gitu Roy ini ya. Suryo, dulu. Tapi gini Saya nggak bilang itu Roy Suryo, kita udah bukan. habis Mas Roy Suryo. Dulu kalau kita buka Bang Semar. Ya, ini perkataan, saya kutip perkataan Bang Semar. Mungkin perkataan yang ditunjukkan itu tidak ditujukan kepada Roy Suryo, tapi ini katanya istilah-istilah anak-anak zaman dulu yang mengatakan orang gila mah bebas ya, karena mungkin tidak ada kewarasannya. Lantas kemudian apakah itu menyerang personal kepada Roy Suryo, nggak tahu ya, ditujukan kepada siapa. Ya, ini Bang Semar ini. Enggak. Bulan puannya bersama sama saya nih kalau gaul. Memasuki bulan suci Ramadan. Langkah berikutnya apa? Tapi Karena bisa, kan kita tahu. Enggak usah. Saya mau nyampein satu hal ya. Saya justru bagus. Saya justru bagus. Saya menasihati. Saya kan nggak bilang Roy Suryo. Teman-teman di sebelah sana, berdoalah, zikirlah, tobatlah. Tuh kan? Kan baru dibilang kan? Bebas kan? Bebas. Oke, baik. Bebas. Tapi begini pemirsa, satu singkat aja. Satu aja. Roy Suryo itu emang sukanya lompat-lompat itu. Jadi kalau Kayak kancil aja, beberapa Bang. waktu lalu disampaikan, emang ada ijazahnya. Emang ada ijazahnya. Sekarang ada nih. Ada nggak? Ada ijazahnya. Beda. Penelitiannya kan estafet tadi. Iya, Pak nggak maksud Bonatua saya selalu emang lompat-lompat, tapi nggak apa-apa juga. Saya cuman juga ikut mendoakan juga menjelang bulan suci Ramadan. Ya, Semoga tobatlah. sehat hati, sehat fisik, terutama sehat otak dan jiwanya. Oke, baik. Terima kasih bapak-bapak semua. Saya takut Terima sakit kasih jiwa soalnya. Mas Roy Suryo, terima kasih Pak Bonatua, Mas Ade, kemudian juga Mas Mohon maaf lahir Mardiansyah. batin pokoknya. Baik, pemirsa, memang sekarang salinan ijazah yang dinantikan masyarakat sudah muncul begitu, yang diminta oleh Pak Bonatua dan teman-teman juga sudah muncul ke publik dan sudah bisa dilihat. Tapi baru tahun 2012, 2014, 2019 masih menantikan lagi ijazah untuk di tahun 2005 dan juga tahun 2010. Tentunya memang dua pakar ini berbeda penelitiannya. Yang satu yang menunjukkan apakah ijazah itu ada atau tidak. Ada. Ternyata Pak Bonatua mengatakan ijazahnya Ada. ada. Tapi Mas Roy Suryo tetap bersikukuh nih, kayaknya ijazahnya tetap nggak asli sesuai dengan dugaan Mas Roy Suryo. Meskipun kita tentu harus menunggu akan seperti apa begitu ya hasil dari polemik ini pemirsa. Apakah kemudian nanti aparat berwajib bisa kembali membuka kasus ini, karena kan sekarang ijazahnya ditahan oleh Polda Metro Jaya dan dinyatakan bahwa ijazahnya asli pada saat itu. Tapi di sisi lain juga Mas Roy Suryo tentu masih menjadi seorang tersangka bersama dengan teman-temannya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik karena kasus ijazah palsu. Ada terpidana aja masih Tadi belum masuk juga tahanan. disampaikan oleh narasumber yang di sebelah sisi kiri saya menyebutkan bahwa ini tampaknya polemiknya akan semakin berkepanjangan cerita mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini pemirsa. Palsu kan? Kita dugaan ya. Saya bilang dugaan, jangan diplesetkan ya Mas Roy Suryo ya. Saya katakan dugaan ya, dugaan karena Mas Roy Suryo mengatakan
mengatakan ini 99% palsu. tapi selagi belum ada keputusan hukum, kita masih menggunakan istilah dugaan, pemirsa. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Siapa yang kira-kira terbukti dugaannya, pemirsa? Mbak presenter lagi sampai nunjuk, jangan diplesetin ya Mas Roy Suryo ya, saya bilang dugaan ya, jangan diplesetin ya. Oke teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian? Makin seru kan? Ini yang saya bilang, kita seperti jangan dulu ditahan, kita lagi menikmati bagaimana kebenaran menemukan jalannya dan menampar mereka satu persatu. Bonatua awalnya tujuan untuk mencari tahu bagaimana ijazah dari KPU yang dilegalisir untuk ditunjukkan ke publik awalnya kan. Tujuannya mungkin untuk membantu Roy Suryo, tapi justru menjadi bumerang teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.